Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita karunia-Nya yang melimpah, terutama karunia iman dan Islam, dan juga karunia kesehatan sehingga kita alhamdulillah masih bisa berpuasa di hari yang ke-14 ini. Selawat dan juga salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh kerabat dan sahabat beliau hingga akhir zaman. Hadirin pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta ananda siswa Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah dan santri SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada Ramadan yang ke-14 ini kita akan membahas suatu hal yang kemungkinan kita masih bingung, apa sih ini, tentang apa sih gitu. Jadi tema kita pada hari ini itu satu pertanyaan. Kenapa Allah merahasiakan pahala puasa dari kita? Nah, jadi tema kita pada hari ini adalah itu. Nah, karena Allah telah merahasiakan pahala puasa, jadi saya tidak akan membahas apa pahalanya, tetapi lebih ke kenapa sih Allah rahasiakan pahala puasa dari kita. Jadi gini, setiap amalan, setiap ibadah, Allah itu telah merincikan pahalanya, ganjarannya untuk kita di dalam Al-Quran maupun hadis. Contoh, ketika sholat berjamaah, dalam hadis dijelaskan bahwasannya sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat daripada sholat sendirian. Nah, di sini kita dapat angka sholat berjamaah itu 27 derajat. Untuk pahala membaca Al-Quran, dalam hadis dijelaskan bahwasannya man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bahwasannya barang siapa yang membaca Al-Quran, nah, maka baginya satu kebaikan. Dan kebaikan itu bernilai 10. Nah, Allah menjelaskan bahwasannya alif lam mim itu bukanlah satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, itu banyaknya pahala untuk membaca Al-Quran. Ada 10 kebaikan di dalam satu huruf yang dibaca. Dalam pahala sholat syuruk, dalam hadis dijelaskan bahwasannya man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajatin wa umratin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dilanjutkan dengan duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat, maka seakan-akan baginya pahala haji dan umrah. Nah, kita bisa mendapatkan dari hadis ini pahala untuk sholat sunnah syuruk itu seperti haji dan umrah. Lalu di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Jadi perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya kepada Allah itu seakan-akan sebuah biji yang dimana satu biji ini menumbuhkan 7 tangkai. Dan di setiap tangkai ini ada 100 biji yang tumbuh. Nah, jadi untuk pahala orang yang bersedekah itu seakan-akan seperti 700 kebaikan. Dan Allah masih mengkali lipatkan lagi sesuai dengan kehendaknya. Lalu untuk pahala jihad fisabilillah, kita mendapatkan dari beberapa hadis, orang yang jihad fisabilillah lalu mati syahid, maka ia akan mendapatkan pahala, dihapuskan dosa-dosanya, masuk surga tanpa hisab, lalu diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya untuk bisa masuk surga. Nah, dari beberapa amalan tersebut, kita mengetahui bahwasannya setiap amalan itu ada rincian pahalanya. Untuk sholat, oh ternyata segini. Ibadah yang lain, zakat, segini.
Tetapi ada dua amalan yang Allah itu merahasiakan pahalanya dari kita. Yang pertama adalah pahala atau ganjaran bagi orang yang bersabar. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah kepada orang-orang yang bersabar Allah cukupkan kepadanya pahala tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa batas. Jadi pahala untuk orang yang sabar itu hanya Allah yang tahu batasannya seberapa. Lalu yang kedua adalah pahala orang yang berpuasa. Seperti dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan kepada kita bahwa dalam sebuah hadis yang berbunyi, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam atau manusia itu akan dikali lipatkan oleh Allah. Al hasanata asyrata amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Sebuah kebaikan bisa berkali lipat dari 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla illa shaumu. Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan pahalanya kepadanya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Seorang hamba meninggalkan nafsunya, meninggalkan makannya karena aku, kata Allah. Lalu disambung dalam hadis itu, lis-shaimi farhatan. Kepada orang yang berpuasa itu akan diberikan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan saat berbuka puasa. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasannya ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu la turaddu da'watahum al-imamul adil was-shaimu hatta yuftiru wa da'watul mazlum. Sesungguhnya ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama adalah doa pemimpin yang adil, yang kedua adalah doa orang yang berpuasa hingga berbuka puasa, lalu doa orang-orang yang terzolimi. Nah, dari dalam hadis ini kita mendapatkan sebuah kebahagiaan, sebuah ganjaran bagi orang yang berpuasa ketika berbuka puasa, yaitu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dijelaskan farhatun inda fitrihi ini ada juga mengartikan mendapatkan kebahagiaan ketika hari raya Idul Fitri. Lalu kebahagiaan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya, ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan diberikan pahala puasa oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Imam Ibnu Hajar itu menjelaskan bahwasanya ada 3 keutamaan dari amalan puasa ini. Yang pertama, amalan puasa ini adalah amalan yang pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, saking mulianya amalan tersebut. Lalu yang kedua, ketika kita menjalani puasa Ramadan, seorang yang menjalani puasa itu akan menjalankan 3 cabang kesabaran sekaligus. Yang pertama, dia akan menjalani kesabaran untuk melaksanakan perintah Allah dalam berpuasa. Ia akan menjalankan kesabaran dalam meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Lalu ia akan menjalankan kesabaran dalam menerima takdir yang ditentukan oleh Allah kepadanya saat berpuasa. Nah, maka dari itu inilah pahala dari orang yang bersabar tanpa hisab tadi ada di dalam pahala puasa, sehingga puasa ini menjadi amalan yang sangat mulia. Hadirin pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah, jika kita melihat ilmu ekonomi, dalam sebuah bisnis akan muncul 3 hal. Yang pertama modal, lalu ada keuntungan, dan ada risiko. Nah, yang mana berlaku hukum suatu bisnis jika ingin untung maka harus ada modal. Dan di mana bisnis dengan modal yang besar, biasanya resiko yang muncul juga besar. Akan tetapi keuntungan yang didapat biasanya juga besar. Dan berlaku sebaliknya, jika sebuah bisnis memiliki modal yang kecil, resiko yang terbilang rendah, maka biasanya keuntungannya terbilang sedikit. Begitu juga dengan amalan ibadah pahala. Pahala yang kita dapat itu tergantung dengan tingkat kesulitan ibadah tersebut. Coba kita lihat sholat Isya dan sholat Maghrib. Di dalam sebuah hadis, Nabi menjelaskan bahwasannya, barang siapa yang sholat Isya berjamaah di masjid, maka seakan-akan ia sholat setengah malam. Akan tetapi ketika kita lihat sholat subuh, Nabi menjelaskan bahwasannya, barang siapa
yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka seakan-akan ia sholat 1 malam penuh. Nah, di sini kita lihat, kenapa sholat isya yang rokaatnya lebih banyak daripada sholat subuh, kok lebih gede, lebih besar pahala sholat subuh? Nah, di sini kita lihat tingkat kesulitan untuk melaksanakan sholat subuh itu lebih besar daripada sholat isya. Orang ketika sedang nyenyak tidur, dibangunkan dengan suara azan, kita rela bangun, meninggalkan tidur kita yang nyaman, meninggalkan rumah dan tempat tidur kita yang enak, untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Dan itu berat bagi beberapa orang, kecuali bagi orang-orang yang percaya bahwasannya as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, begitu juga dengan pahala puasa. Ketika amalan sholat, 1 waktu 5 menit selesai. Zakat 1 tahun sekali. Haji bagi yang punya uang 5 hari selesai. Akan tetapi untuk puasa, untuk puasa itu berat bagi beberapa orang karena semua orang perlu makan, semua orang perlu minum. Bagi orang dewasa perlu berhubungan badan suami istri, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari subuh sampai maghrib selama 30 hari. Nah, dan itu berat bagi beberapa orang. Kalau kita melihat dari ilmu psikologi, jadi dalam Al-Quran dan hadis, itu banyak perintah-perintah dalam Al-Quran dan hadis tentang puasa, itu semuanya menggunakan kalimat tinggalkan dan larangan. Jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan badan, jangan ini, jangan itu, selama beberapa jam 30 hari. Dan bedanya dengan amalan yang lain, itu kalimatnya adalah laksanakan. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat, naikkanlah ibadah haji, berkurbanlah. Semuanya kalimat positif. Nah, dalam teori framing, ketika suatu kalimat perintah digunakan kalimat negatif di situ, maka itu akan direspon oleh otak 2 kali lebih besar. Contoh, coba sekarang Anda tutup mata Anda, lalu saya bilang, bayangkan gajah. Itu gajah akan terbayang langsung di pikiran Anda. Akan tetapi ketika saya bilang, jangan bayangkan gajah, jangan bayangkan gajah, itu walaupun saya bilang jangan, itu pasti langsung terbayang di pikiran Anda. Nah, itu adalah beratnya orang puasa ketika dibilang jangan makan, jangan minum. Itu akan banyak makan, ayo minum. Nah, itulah beberapa dari beratnya puasa. Sehingga pahala puasa ini tentu juga besar, beda dengan pahala-pahala amalan yang lain. Belum lagi mendekati Syawal di 10 hari terakhir, ada godaan, gangguan aktivitas mudik, persiapan lebaran, diskon di mana-mana. Nah, maka disitulah Allah meletakkan Lailatul Qadar agar kita umat Islam kembali bersemangat untuk melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini berhubungan dengan kenapa sih Allah merahasiakan pahala puasa. Nah, saking mulianya puasa tersebut, beratnya pahala puasa tersebut. Nah, seperti itu. Tapi untuk pahala puasanya sendiri kita sama-sama tidak tahu karena Allah rahasiakan, dan semoga kita akan mendapatkan pahala puasa tersebut ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.